Gak berapa lama setelah itu saya merasa ada kayak saya sakit gitu. Dia nggak bisa cerita detail, tapi dia cuma bilang Pak Rio ini sedang dalam kekangan roh jahat gitu. The exact word is santet. Jadi setelah itu berhari-hari saya menemukan kejadian-kejadian yang aneh. Tiba-tiba di kaca saya tuh ada kayak bunyi. Saya pikir gini, ini kayaknya nggak mungkin ya. It's either gue yang gila atau gue yang halusinasi. Masa di lantai 3 ada yang ngetok-ketok sih gitu. Dan horden saya tuh bergerak seperti ada kayak, kita bisa lihat ya, misalnya ini horden gitu ya. Jadi dia tiba-tiba kayak ada yang dorong, ada yang sentuh gitu ya. Jadi saya gini, ini siapa ya? Kayaknya nggak mungkin gitu. Sampai tiba-tiba di bawah kasur saya tuh, ini sih menyan Pak. Menyan? Hah? Saya harus reach out ke mereka gitu. After semua yang udah saya alami, saya harus reach out dan bilang saya mengampuni. Ini kayaknya nggak bisa gitu untuk terucap. Sahabat Solusi, hari ini saya sudah bersama dengan tamu spesial, seorang sahabat juga yang menceritakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Kita akan ngobrol bersama Bapak Rio Silain. Halo, shalom. Shalom. Pak Rio, welcome to Solusi. Thank you hari ini sudah menjadi bagian juga dari Solusi. Sama-sama. Kita boleh nggak kenalan sedikit ya? Kalau aku tanya satu kalimat atau 2 kalimat lah maksimal yang menggambarkan siapa sih seorang Rio Silain ini? Kalau orang kenal saya sebagai penyanyi, atau orang kenal saya sekarang sebagai vocal coach, dan juga sebagai eksekutif produser untuk film. Udah itu aja sih. Oke, nah darah seni ini, kemampuan dan skill seni ini apakah memang sudah diasah sejak kecil Pak Rio? Jadi saya terlahir dari keluarga besar, saya anak ke-7 gitu. Terus saya tuh lumayan anak yang nurut aja gitu. Jadi waktu dari kecil tuh selalu orang tua yang istilahnya membawa saya ke tempat-tempat kursus apa segala macam. Tapi itu saya lebih kepada ngikut. Nah mungkin lambat laun akhirnya yang melihat atau mengikuti jejak langkah talent saya itu para guru di sekolah. Dan akhirnya saya banyak mengikuti kejuaraan-kejuaraan gitu dan nggak pernah menyangka sih ternyata, maksudnya saya dari yang tadinya jenjangnya tuh cuman wilayah kota aja gitu sampai akhirnya mewakili Jakarta bahkan Indonesia. Wow. Gitu. Di momen apa sih Kak Rio ini sudah mulai merasa bahwa aku suka nih? Jadi waktu itu sekolah vokal kan belum seperti sekarang banyak gitu ya. Yang saya ikuti itu waktu itu yang paling eksis lah gitu adalah Bina Vokalia. Gitu. Saya les dengan almarhum Pak Pranajaya. Gitu tiba-tiba saya dikasih tahu bahwa saya dapat panggilan gitu. Itu pun saya nggak ngerti ini panggilan apa gitu maksudnya. Saya dikasih lagu judulnya tuh Kisah Seorang Anak Desa gitu. Jadi lagu yang sudah dipelajari Rio nih nanti akan dinyanyikan di depan Pak Presiden Soeharto. Wow. Dan udah akhirnya pas waktu Hari Anak Nasional, saya masih ingat banget itu Juni Juli ya gitu sekitar itu. Saya tampil di istana. Kira-kira menjelang mau lulus itu beberapa bulan sebelumnya ada satu agensi internasional. Mereka ngajak saya untuk bergabung di situ. Jadi kalau saya oke, saya akan masuk, istilahnya saya akan tanda tangan sign kontrak gitu untuk tergabung dengan sebuah grup di mana saya satu-satunya penyanyi Indonesia. Yang lain tuh semua Filipin gitu. Jadi kalau kamu mau, kamu akan ikut pelatihan sebentar, nanti kita akan langsung berangkat. Dan pertama kali berangkat itu langsung ke Korea waktu itu. Di Seoul, Korea. Saya berangkat gitu. Nah kepergian pertama tuh langsung 6 bulan. Gitu. Terus setelah itu banyak tawaran lagi. Dan saya merasakan bahwa ya ternyata memang apresiasinya luar biasa ya. Nyanyi di luar dibanding di Jakarta gitu. Dan saya mendapatkan pendidikan, pelatihan yang saya nggak pernah dapatkan sebagai penyanyi di Indonesia gitu. Nah, yang mungkin nggak pernah saya share ke banyak orang gitu ya. Di situ akhirnya saya mengenal banyak sekali hal-hal yang nggak pernah saya tahu selama ini. Bahwa saya pikir cuma nyanyi gitu, menyalurkan bakat. Tapi ternyata secara nyanyinya juga malam ya,
gitu. Di mana orang-orang udah pulang kerja, bahkan mungkin menjelang tidur saya baru mulai nyanyi gitu kan, baru mulai kerja. Jadi saya mulai mengenal kehidupan malam gitu. Apapun bentuk istilahnya bentuk-bentuk dosa tuh saya kenal gitu. Bahkan kita tuh di training untuk bisa mengetahui banyak hal. Satu contoh, mau nggak mau kita akan mengenal kehidupan seperti kehidupan yang dekat dengan alkohol, gitu. Itu kita di agensi itu di benar-benar di training. Jadi kalau misalnya kita duduk gitu ya, kita akan dipajang gitu beberapa minuman. Saya udah tahu tuh mana yang murah, mana yang mahal, jenis minuman yang mana gitu, labelnya. Supaya apa? Jadi kalau misalnya ketika saya lagi nyanyi, kan ada break ya, kan semalam itu biasa kan saya nyanyi 4 set. Jadi abis set pertama gitu saya akan break, saya udah bisa langsung spot itu tamu-tamu yang datang, mana nih yang kaya. Saya udah bisa gitu, karena cukup melihat aja minuman yang di order. Yang mahal itu berarti yang kaya. Okay. Ibaratnya kalau yang es lemon tea mah nggak bakal saya deketin. Segitu belagunya gitu saya gitu. Jadi saya udah ngelihat, oh oke, Black Labels, oke. Yang itu, oh brandnya ini. Yang saya tahu bahwa itu minuman-minuman mahal akan saya deketin. Otomatis kan ketika saya ketemu tamunya kan nanya, kamu mau order? Nah, di situ kita tuh di-encourage oleh tempat-tempat saya bekerja itu untuk ya udah di situ kamu akan pesen juga. Kalau udah ditawarin gitu ya kamu jangan balik lagi minumnya cuma sekedar mineral water. Pesennya juga yang kayak begitu gitu. Udah saya minum gitu kan. Jadi saya nggak sampai kategori sebagai candu alkohol gitu, enggak. Cuman hampir tiap malam ya. Gitu. Mau nggak mau saya harus ikut kan. Ketika mereka tawarin minum, mau nggak mau saya minum gitu. Jadi akhirnya saya kenal gitu kehidupan seperti itu. Akhirnya saya merasa gini, toh nanti hari Minggu saya gereja kan, gitu. Jadi saya mikir, oh udah, gue balance dong, gitu. Sehari-hari gue maksudnya kehidupannya seperti itu, kan Minggu puji Tuhan haleluya, gitu kan. Jadi balance nih, gitu. Nggak apa-apa dong, gitu. Tapi itu saya jalanin bertahun-tahun, gitu. Sampai akhirnya saya merasa biasalah. Ini bukan dosa-dosa yang gimana tuh, bukan dosa-dosa yang terlalu kelas berat lah gitu. Biasa ini tuntutan dari kerja. Selalu saya memberikan excuse. Membela dirinya dengan itu ya. Betul. Oke, tapi sebenarnya di dalam hati yang paling dalam tahu bahwa yang dilakukan ini adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Tahu sekali. Sampai akhirnya ini kejadiannya baru 2 tahun yang lalu. Jadi karena saya akhirnya punya sekolah vokal gitu ya. Biasanya tuh setiap tahun tuh murid-murid tuh kalau pas menjelang ulang tahun saya tuh suka mengadakan surprise party lah. Gitu. Jadi 2 tahun yang lalu akhirnya mereka mengadakan surprise party, kita kumpul di satu hotel gitu ya, kita mengadakan acara gitu. Setelah selesai itu saya pulang. Dan tiba-tiba gak berapa lama setelah itu saya merasa ada kayak saya sakit gitu. Kok saya bangun pagi itu kok saya kayak nggak enak gitu, kayak susah gitu. Akhirnya saya diantar waktu itu ke rumah sakit. Pas ke rumah sakit, dokter mendeteksi bahwa saya kena stroke ringan. Itu saya kaget setengah mati gitu, maksudnya kok bisa ya gitu. Saya nggak mengerti apa yang terjadi gitu. Dan waktu itu saya dirawat di rumah sakit, dan saya berusaha untuk melepaskan hubungan dulu dengan dunia luar dari handphone apa segala macam gitu. Saya titipin lah gitu kepada orang-orang kantor saya. Sampai tiba-tiba akhirnya mereka kasih tahu gitu. Salah satu dari orang kantor saya bilang, Pak, ini ada beberapa yang menghubungi Bapak gitu. Ini istri pendeta. Istri pendeta siapa gitu? Disebutin lah gitu. Terus saya bingung gitu kan. Saya nggak ibadah di situ, saya nggak kebaktian di situ. Kenapa dia pengen banget ya untuk ngomong sama saya? Dan waktu itu ada beberapa hamba Tuhan lah. Satu di Jakarta, satu di luar Jakarta, di Manado tepatnya. Gitu. Dia bilang begini, kasih aja link ini ke Pak Rio, suruh tonton. Terus saya pikir ya udah saya nonton kan. Apa sih maksudnya saya tonton? Ternyata pas link saya buka, itu adalah ibadah minggu mereka kemarin minggu. Gitu. Saya liatin aja gitu. Saya tonton gitu biasa gitu. Sampai pas tiba-tiba menuju doa syafaat. Pendeta itu berdoa kan. Lagi berdoa.
tiba-tiba dia berhenti dari doanya dan dia menangis semenangis-menangisnya. Itu saya lagi tertidur begini ya. Saya sampai terduduk gini, itu apa ya? Gitu saya perhatiin kan. Dia nggak bisa ngomong dan itu saya bisa lihat bahwa semua jemaat itu kayak what's going on sih, kok tiba-tiba begini gitu. Ini bagian dari skenario atau apa ya gitu. Selesai ibadah tuh mereka pada bertanya-tanya gitu, ada apa, ada apa. Istrinya aja nggak tahu mau ngomong apa karena nggak tahu gitu. Terus dia bilang, Pak ada apa? Tadi ada apa? Nanti malam saya cerita. Pulang ke rumah, akhirnya pendeta itu ditanya sama istrinya kan. Tadi kenapa Pak? Tadi kenapa kamu kamu cuma menangis gitu. Kamu cuma ngomong saya berdoa untuk Pak Rio. Tapi dia nggak menyebutkan full ya. Dia nggak menyebutkan nama Pak Rio Silayan. Cuma istrinya bingung karena di jemaat dia tuh nggak ada nama Rio gitu. Pak Rio siapa? Terus dia bilang, Pak Rio Silayan. Hah? Katanya sih gitu. Itu kan yang pernah kita ketemu sekian tahun yang lalu gitu. Kamu kenapa? Aku bisa tiba-tiba nangis? Dia nggak bisa cerita detail, tapi dia cuma bilang Pak Rio ini sedang dalam kekangan roh jahat gitu. Hah? Terus kamu yakin? Iya. Terus istrinya tuh berusaha untuk reach out ke saya gitu ya. Jadi ketika dia bilang, boleh nggak Pak Rio saya datang ke sana untuk berdoa? Saya pikir, masa sih saya sakit gini ada orang mau berdoa saya tolak-tolak gitu kan? Yaudah, dia datang lah. Terus saya kaget nih, pas dia datang dia dengan beberapa orang. Dia bilang, halo Pak Rio, shalom, gini, dikenalkan. Ini Ibu Pendeta ini hamba Tuhan ini. Kata pengantarnya nih ya, gitu. Perkenalkan dulu, ini yang saya bawa ini adalah orang yang dulu pernah bergelut dengan ilmu-ilmu hitam dan sebagainya. Jadi, saya melihat bahwa Pak Rio itu udah dalam penglihatan saya itu, Pak Rio itu meninggal. Saya langsung kaget Kak. Sampai sekarang aja kalau ngomong gini saya masih merinding gitu ya. Dia bilang, dia sampai nangis gitu karena Tuhan Yesus, saya melihat banget gitu. Tuhan Yesus bilang, kamu harus datang. Kamu doakan kepada Pak Rio dan kamu lakukan doa pelepasan. Gitu. Makanya saya datang hari ini Pak. Dan saya benar-benar waktu itu pasrah ya. Saya udah terserah deh apapun yang mau dilakukan. Dan itu mereka doain saya, doain habis-habisan gitu sampai saya nangis gitu. Dan saya udah, waktu itu tuh saya masih dalam posisi di mana saya masih di kursi roda. Jadi belum sepenuhnya bisa jalan seperti sekarang. Gitu. Tiba-tiba tuh dia kayak bernubuat gitu ya. Pak Rio sekarang berdiri. Saya bilang gini, saya jalan aja sampai kursi roda terus jalan. Berdiri Pak, berdiri. Gitu. Dan saya masih ingat itu saya bisa berdiri dan dia nyuruh saya jalan gitu. Dan saya bisa. Gitu. Saya merasa bahwa ya ampun kuasa Tuhan nih gitu. Akhirnya berlanjutlah dengan pendeta yang satunya, yang di Manado. Saya hubungin dia, terus saya bilang, kenapa Bu? Kalau Pak Rio ada waktu, saya akan datang ke Jakarta. Kita ketemuan di Jakarta. Oke, emang kenapa Bu? Gitu. Dia pakai bahasa yang sama, cuman dia bilang bukan sekedar kuasa roh jahat ya. The exact word is santet. Oke. Jadi pas dia ngomong kayak gitu saya gini, ya Tuhan Yesus, ini apa lagi sih gitu. Dia datang ke Jakarta, dia doa pelepasan, dia bilang gini, Pak, saya ajak Pak Rio yuk, mau nggak? Saya akan baptis ulang. Dan waktu itu tuh saya pikir di mana ya, dekat kantor di mana ya, karena waktu itu saya masih tinggal di kantor. Akhirnya saya berangkat ke Ancol waktu itu, karena itulah satu-satunya yang terdekat dengan Jakarta ya. Saya dibaptis ulang di sana. Saya benar-benar dicelupin gitu ke air itu. Itu lama banget gitu prosesnya gitu. Itu saya sampai bergetar setengah mati ketika dia doakan gitu ya. Jadi setelah itu berhari-hari saya menemukan kejadian-kejadian yang aneh. Seperti contohnya. Waktu itu tuh saya tinggal di lantai 3 kantor saya. Terus tiba-tiba di kaca saya tuh ada kayak bunyi. Saya pikir gini, ini kayaknya nggak mungkin ya, it's either gue yang gila atau gue yang halusinasi, masa di lantai 3 ada yang ngetok-ketok sih gitu. Karena seberang tuh udah jalanan. Sampai saya lihat ke sebelah kanan, itu horden saya ketutup. Dan horden saya tuh bergerak, seperti ada kayak, kita bisa lihat ya, misalnya horden gitu ya. Jadi ini tiba-tiba kayak, ada yang dorong, ada yang sentuh gitu ya. Jadi saya gini, ini siapa ya? Kayaknya nggak mungkin gitu. Saya teriak dari kamar, saya panggil caregiver gitu. Karena saya takut kan. Ini apa sih gitu? Saya nggak berani untuk buka gitu. Saya takut, saya suruh buka gitu kan. Dibuka itu nggak ada apa-apa gitu. Tapi anehnya tuh
Saya bilang gini, nggak mungkin. Saya dengar jelas ada orang yang mengetok dan melakukan kayak istilahnya menggerakkan itu horden gitu. Ya. Terus angkat semua gitu. Dia angkat semua kasur apa segala macam. Sampai tiba-tiba di bawah kasur saya tuh ditemukan, saya kan nggak ngerti hal-hal kayak begini ya. Jadi caregiver saya bilang, ini sih menyan Pak. Hah? Menyan? Iya, ini benar begitu. Keluarin, buang. Saya benar-benar nggak mau gitu. Akhirnya ya, setelah maksudnya saya dilayani oleh banyak hamba Tuhan waktu itu, ya mereka bilang kalau ini Tuhan izinkan terjadi karena pasti ada banyak sesuatu yang Tuhan ingin ungkapkan kepada kamu. Salah satunya bahwa mungkin di sekeliling kamu nggak dalam lingkup yang benar. Gitu. Ada orang-orang di sekeliling kamu yang ibaratnya menginginkan ini terjadi, gitu. Dan Tuhan ingin bilang bahwa ketika kamu hidup memijakan dua kaki tadi, ya som-som kuku, nggak bisa bermain-main kayak begitu. Ya akhirnya saya pikir ya udah deh, saya coba untuk melakukan yang kedua. Saya full benar-benar untuk saya meninggalkan semua kegiatan saya, itu bahkan semua konteks saya gitu ya, karena saya pikir itu yang paling gampang saya lakukan. Itu saya delete. Semua dari zaman saya mulai nyanyi pertama kali dulu, semua tuh yang berhubungan dengan seperti itu, semua saya delete gitu. Akhirnya Tuhan bukakan kepada saya mengenai dari mana sih hal-hal ini terjadi. Okay. Itu pun di luar nalar saya sih. Okay. Di luar nalar saya. Sebelum ke situ, pada akhirnya setelah Bapak Rio ini memutuskan ya untuk serius dengan Tuhan. Yeah. Pemulihan seperti apa yang Bapak Rio alami? Kan tadi kan masih ada stroke, ada diganggu dengan gangguan-gangguan yang aneh di rumah. Saya bisa kalau secara fisik ya itu ya bayangin aja yang tadinya saya pakai kursi roda gitu. Saya nggak pernah terpikir bahwa ini saya akan berapa lama ya, atau bahkan kembali untuk bisa berjalan tuh kayaknya udah boro-boro lari ya gitu. Tapi ternyata hanya dalam hitungan bulan Tuhan pulihkan gitu. Yang tadinya mungkin saya nggak punya saat istilahnya connect dengan Tuhan ya untuk saat teduh gitu. Sekarang itu rasanya kalau itu nggak saya lakukan setiap pagi, bahkan saya melakukan sekarang pagi dan malam gitu, kayak ada yang kurang gitu. Itu yang selalu saya lakukan gitu. Dan banyak hal yang saya bingung lah gitu. Ya contohnya saya bisa podcast sekarang aja gitu. Karena saya tuh dari kemarin tuh merasa bahwa kayaknya enggak lah, saya siapa gitu. Saya nggak pantas lah untuk cerita kayak gini, saya bukan siapa-siapa juga gitu. Tapi banyak orang yang bilang ini harus. Karena biar orang tahu dan orang dengar bahwa segelap apapun, sekelam apapun masa lalu kita, Tuhan peduli. Amin. Gitu. Amin. Kalau kita maju lagi nih ke titik di mana Bapak Rio berkata bahwa akhirnya ketahuan ini siapa yang tanda kutip mengirimkan kuasa gelap ini. Itu terjadinya bagaimana? Dan ternyata itu berhubungan dengan pengkhianatan yang pernah terjadi sebelumnya gitu. Ya. Jadi kalau saya mundur dikit, jadi ketika kita masuk di pandemi, waktu itu kan semua kegiatan berhenti, termasuk sekolah saya. Jadi saya semua kegiatan kursus itu berhenti. Waktu itu saya melihat bahwa istilahnya pundi-pundi saya masih cukup lah untuk bertahan berapa bulan ke depan gitu. Jadi saya nggak ragu gitu. Nah tiba-tiba waktu itu kan tempat tinggal saya tuh berbarengan dengan kantor. Biasa, taunya tuh dari status WA lagi. Nah para orang-orang yang bekerja di kantor saya itu memposting sesuatu gitu ya, status mereka. Dia bilang begini, ya Tuhan kasihanilah kami orang-orang yang terzolim. Gitu. Saya dikasih tahu nih sama orang tua murid, Kak, itu anak buah karya tuh posting begini. Saya lihat dong, padahal tuh saya jarang merhatiin status orang ya. Saya lihat, kok ada kayak begini? Saya panggil tuh. Terus mereka bilang, kita udah dikasih tahu sama manajemen mengenai bahwa mungkin kita akan beberapa bulan ke depan, minimal 3 bulan ke depan tidak akan terima gaji. Hah? Terus saya kaget kan, dari mana ada keputusan kayak gitu?
Ya kita nggak tahu Pak, Bapak tanya aja sama manajemen. Udah dong, itu salah satu. Salah dua. Iya, jadi waktu itu saya ada pelayanan di luar kota. Sampai airport, teman saya, WA saya. Lo bisa gue ganggu? Bisa. Lo gue kirim WA ya, gitu. Lo cek deh WA ini. Jadi gini, anaknya temen, dia bilang gini, anaknya temen gue tuh ada yang mau kursus ke saya gitu. Terus dia bingung, karena gini, saya kan, saya baru punya satu tempat gitu ya. Kecuali mungkin ada tempat-tempat kursus lain yang punya banyak cabang gitu. Jadi kalau isi WA-nya adalah begini, kalau ingin bergabung di sini, silakan transfer ke rekening tersebut. Which is kadang-kadang di mana rekeningnya itu berbeda karena mungkin rekeningnya kepala cabang atau ini. Sementara kan kalau saya sendiri gitu. Jadi dia nanya, emang itu rekening siapa yang tertera? Saya udah tahu dong. Jadi itu adalah nomor karyawan saya. Selesai itu saya matikan telepon, saya bilang, kamu ada penjelasan nggak mengenai ini? Panjang lebar dan sebagainya lah gitu. Panjang kali lebar lah alasannya segala macam. Singkat cerita, saya mengkasuskan permasalahan ini sampai ke polisi waktu itu. Udah, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa, saya udah terdiam gitu dan saya benar-benar sampai, ya Tuhan Yesus, apa yang saya capai selama ini tuh nggak ada hasil gitu. Udah, saat itu saya mulai lagi aja dari nol. Saya jalan lagi. Ternyata waktu itu tuh kalau orang-orang di luaran sana punya pengalaman yang kursus-kursus vokal mereka mungkin menurun apa gimana, justru kebalikannya. Saya tuh bingung. Ketika pandemi, disitulah saya menanjak. Saya yang tadinya di satu tempat itu, saya cuma punya diri saya doang mengajar gitu. Di pandemi itulah saya terpaksa menambah armada saya pengajar vokal. Dari mulai 3 orang, 4 orang, 5 orang, asisten pengajar saya gitu, semakin banyak. Sampai sekarang saya punya hampir 20 pengajar. Wow. Itu yang saya maksudnya gini, ya Tuhan, semudah itu ya. Tuhan kalau mau menutup satu pintu, dia membukakannya cuma segampang itu. Ya mungkin selama ini tuh saya nggak pernah mengandalkan Tuhan. Karena saya merasa gue mampu, orang tahu kemampuan gue apa segala macam gitu. Dan ya bukannya saya sombong gitu, maksudnya beberapa istilahnya kontes-kontes vokal gitu ya, lomba-lomba vokal yang di TV pun itu saya yang melatih gitu. Jadi orang kenal saya kok, nggak big deal gitu, jumawa gitu. Saya udah merasa kayak begitu. Ya Tuhan ingin mengajar saya total, setotal-totalnya. Dan hari itu pada akhirnya lebih dari semua perkembangan, penambahan murid, perkembangan cabang yang ada, Bapak belajar untuk lebih bersandar kepada Tuhan. Ya? Betul. Ya. Dan satu yang sebenarnya waktu itu istilahnya menampar saya adalah ketika waktu itu pendeta-pendeta itu bilang ke saya, Pak Rio, kan Pak Rio udah tahu nih apa yang sebenarnya terjadi. Dan Pak Rio bahkan sudah tahu siapa yang melakukan itu ke Bapak. Satu yang kami minta. Saya pikir apa ya? Bapak doa, lepaskan pengampunan. Itu saya gini, Tuhan Yesus, ini nggak kurang. Maksudnya udah saya sakit, udah saya kayak begini, masih kurang. Saya harus mengampuni mereka gitu. Tapi bukannya saya berarti nggak mau gitu ya. Saya pikir, ya udah deh. Tapi saya masih istilahnya bernegosiasi nih. Ya udah, saya mengampuni kok. Saya ngampunin, saya lewat doa saya mengampuni. Dia bilang, nggak bisa Pak. Bapak hubungi mereka, Bapak WA mereka, Bapak memaafkan mereka. Hah? Saya harus reach out ke mereka gitu. After semua yang udah saya alami, saya harus reach out dan bilang saya mengampuni. Ini kayaknya nggak bisa gitu untuk terucap gitu. Boro-boro mau ngetik gitu ya. Maksudnya gini, udah gila kali semua yang gue alami kayak gini, terus gue semudah itu gitu. Udahlah, cukup saya doa aja. Yang penting saya udah ngampunin gitu. Enggak. Bapak lakukan itu. Akhirnya benar-benar tuh saya menuliskan di WA gitu ya. Saya, Rio Silayan, bekas pimpinan kalian, saya benar-benar memohon maaf untuk semua yang sudah lakukan, semua yang sudah saya lakukan. Nggak usah ingat lagi semua apa yang pernah saya laporkan ke polisi, yang semua kasus yang yang pernah saya bawa mengenai kalian, itu sudah saya anggap selesai.
saya mengampuni kalian, saya udah nggak mau mengingat-ingat lagi. Itu saya pantengin loh. Karena ya namanya manusia, gue mau lihat dibaca nggak gitu dalam hati saya kan. Saya tungguin gitu. Oh dibaca. Dan saya lihat tuh, kayak diketik, berhenti. Ketik, berhenti. Sampai saya tungguin gini, kok nggak dibalas-balas ya. Udah capek gitu saya pikir gitu kan. Tapi akhirnya malaman gitu saya terima tuh, ting gitu WA saya baca. Terima kasih ya Pak, gini. Bahkan masih di ujungnya ada mendoakan saya, cuma pikir ya udahlah gitu. Udah, saya pikir Tuhan memberkati ya. Tapi bahkan saya bukan cuma Tuhan ya. Kalau Tuhan mungkin global ya, saya bilang Tuhan Yesus memberkati. Lewat semuanya, akhirnya Pak Rio juga menyadari bahwa di situ yang diubahkan lebih dulu adalah hidup Pak Rio ya, hati Pak Rio juga ya. Nah, sahabat solusi, seringkali permasalahan, pergumulan yang kita lewati Tuhan pakai untuk membentuk hidup kita. Membuat kita belajar mengampuni, membuat kita belajar untuk kembali bersandar kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita bersandar pada kekuatan diri kita sendiri. Dan hari ini kalau kamu sedang mengalami permasalahan yang begitu berat, ingatlah bahwa ada tangan Tuhan yang bekerja melalui segalanya yang kamu lewati. Namun kalau kamu butuh didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Oke, Pak Rio. Kembali ke bagaimana setelah Pak Rio memaafkan mereka dan mendapatkan respon dari mereka. Rasanya kayak gimana Pak hari itu? Kayak ada beban yang diangkat gitu. Damai apa? Bukan sukacita ya, kayak damai sejahtera. Kalau sukacita tuh nanti orang mikirnya kayak gitu, seneng loh gitu. Kayak damai sejahtera yang luar biasa gitu. Dan saya benar-benar melupakan semua kayak kerugian saya berapa banyak, apa aja yang hilang, saya udah nggak benar-benar kepikiran. Udah lupa selupa-lupanya. Akhirnya sekarang perjalanan karir saya tuh ya Tuhan pulihkan. Nah, yang saya nggak pernah ini pasti doa orang tua saya dari kecil ya, yang pernah saya bilang bahwa mama saya ingin tuh jadi kalau bisa jadi pendeta gitu ya. Di Natal kemarin itu tiba-tiba ada salah seorang murid saya yang mengajak saya untuk sekolah Alkitab gitu. Dan akhirnya sejak Januari kemarin sampai sekarang saya jadi masuk ya sekarang ke kegiatan saya selain mengajar, bernyanyi, pelayanan, ya sekarang saya juga udah sekolah teologi ya, gitu untuk puji Tuhan, betul. Puji Tuhan. Nah, setelah melalui perjalanan yang panjang ya, kejatuhan, pengkhianatan, ditipu, sakit dan dan diserang secara spiritual gitu ya. Hari ini bagaimana Bapak Rio melihat penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan di balik semua kejadian yang ada itu? Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Yang bisa ngomong tuh mungkin orang-orang kantor saya, terutama di bidang, ini kalau kita bicara secara financial ya, gitu ya. Ya bayangin aja tadi saya bilang, saya sampai benar-benar zero loh, di titik zero. Gitu. Saya mungkin nggak pernah cerita nih. Jadi waktu itu tuh, waktu di zaman saya benar-benar kehabisan itu, saya bisa loh, untuk ngirit-ngirit saya makan tiap hari. Dengan alasan mungkin ya udah kan juga lagi PSBB, saya nggak berani keluar gitu kan. Jadi padahal tuh saya sengirit-ngiritnya karena nggak ada uang, sengirit-ngiritnya gitu. Sebenar-benar turunnya saya sampai saat itu. Dan ketika sekarang gitu ya beberapa orang di kantor saya gitu dari bagian manajemen yang kebetulan juga seiman gitu, dia bilang, saya udah ikut Pak Rio tuh udah berapa tahun? Bukan cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, enggak. Udah puluhan tahun. Saya baru bisa lihat sekarang bahwa ini begini grafiknya. Ya sekarang udah lambat laun saya pulih gitu. Bahkan sekarang saya punya komitmen gitu untuk bisa menopang pelayanan dari beberapa panti asuhan ya karena saya orang Batak ya. Jadi saya ada beberapa panti asuhan yang saya juga tetap sokong gitu. Dan beberapa pelayanan-pelayanan lain yang saya pikir ya udahlah gitu. Karena keterbatasan saya juga gitu kan. Kalau ini ibaratnya berapa tahun yang lalu gitu saya masih bisa kemana-mana melakukan apapun. Cuman karena saya terbatas ya udah saya lakukan itu aja. Setiap yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu kan ada maknanya, ada maksudnya. Setelah melewati semuanya itu, apa yang Bapak lihat sebagai maksud Tuhan atau yang mau Tuhan kerjakan melalui semuanya itu? Jadi ada satu ayat di dalam Alkitab, ini saya terima waktu saya katekisasi. Saya terima ayat yang dibilang,
roh memang penurut tetapi daging lemah. Saya tuh bingung banget gitu, kenapa ini ditujukan buat saya. Akhirnya saya ngelihat gitu perjalanan hidup saya yang sekarang udah setengah abad ini gitu. Saya lihat, seperti saya bilang tadi, dari kecil saya nggak pernah menjauhkan dari sesuatu yang istilahnya kegiatan-kegiatan gereja ataupun rohani gitu. Roh memang penurut, tapi ya itu, daging lemah. Gitu. Jadi lewat kerjaan saya, iblis menyerang saya. Lewat tuntutan karir saya, iblis juga begitu gitu ya. Dan ketika saya benar-benar menyerahkan hidup pada Tuhan dan saya berkata, Tuhan, pakai aku. Ya udah, itu yang Tuhan berikan kepada saya. 2 pertanyaan sebelum terakhir nih, Pak Rio. Bagaimana Pak Rio melihat pribadi Tuhan? Yang dulu dan sekarang bedanya apa? Sebenarnya nggak berubah sih. Saya yang berubah. Dia nggak pernah ninggalin saya. Saya istilahnya ketika saya meninggalkan dia juga nggak meninggalkan saya gitu. Tetap aja di situ. Gitu. Saya mau kayak gimana pun gitu ya, dia nggak pernah lari. Dia bahkan merangkul. Jadi kalau dibilang ada perbedaan, enggak. Justru mungkin ketika saya semakin jauh, dia semakin mendekap saya. Gitu. Maksudnya segitu, dalam kehidupan saya gitu, saya melihat begitu banyak ketika itu terjadi, Tuhan selalu ada. Dan dia nggak pernah ninggalin saya. Itu aja kalau yang saya lihat. Sama sekali nggak berubah. Bahkan semakin merangkul saya. Semakin yakin dengan kesetiaannya ya, itu ya. Oke. Pak Rio, terakhir ini sebelum kita selesai, boleh nggak beri pesan atau penguatan kepada sahabat solusi yang hari ini sedang mengalami hal yang serupa? Mungkin lagi jauh dari Tuhan, lagi hidup di 2 dunia ya, suam-suam kuku. Apa yang mau Pak Rio sampaikan ke mereka? Saya cuma mau bilang begini, ini satu momen di mana kita gitu, yang mungkin masih merasa udahlah nanti aja lah gitu. Saya beruntung, maksudnya saya masih punya kesempatan nih bisa bertobat. Kita kan nggak pernah tahu. Ada orang yang bukan nggak dikasih kesempatan ya, maksudnya bisa tiba-tiba sekarang nafas, bentar lagi selesai. Kalau itu terjadi, terus kapan momen kita? Gitu. Jadi saya cuma ngomong sama teman-teman semua yang diberikan kesempatan, yang masih hari ini masih berjalan mungkin di dua sisi gitu ya, suam-suam kuku. Kembalilah pada Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu gelap atau kehidupan yang terlalu istilahnya terlalu kelam gitu untuk Tuhan Yesus. Kalau kita mau bertobat, kalau kita mau berpaling, Tuhan akan selalu menerima. Oke. Pak Rio, terima kasih. Terima kasih. Buat kesaksiannya hari ini udah datang di Solusi. Terima kasih banyak. Pemulihannya biar Tuhan terus berikan. Dan juga kuliahnya cepat selesai. Amin. Selalu setia melayani Tuhan Pak Rio ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Buat sahabat Solusi yang hari ini mungkin sedang berada di persimpangan jalan. Engkau berjalan di 2 dunia yang berbeda, tapi engkau rindu untuk datang kepada Tuhan. Atau hari ini kamu yang sedang merasa terluka karena dikhianati dan butuh didukung, kami siap untuk mendukungmu di dalam doa. Yang perlu kamu lakukan adalah menghubungi nomor yang di bawah ini. Tim kami akan mendengarkan ceritamu, menemani perjalanan, dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami ya. 1 langkah kecil akan membawa perubahan yang besar di dalam hidupmu. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.